Halo teman-teman semua, kali ini kita akan lanjut lagi untuk membahas soal prediksi yang sekiranya akan keluar di tes PPPK tahun 2025. Nah, ini merupakan tampilan dari ebook Mars Entertainment. So, kalau teman-teman mau mendapatkan ebook yang sudah dilengkapi dengan kisi-kisi, kemudian materi sesuai kisi-kisi, serta contoh soal sekitar 100 butir sesuai dengan materi yang disediakan, disertai juga dengan kunci jawaban serta pembahasannya, teman-teman bisa banget menghubungi admin kami di nomor yang tertera di layar dan juga mengakses link yang udah kami cantumkan. Oke teman-teman, di sini di nomor 5 ya, itu tentang mengatur penggunaan sarana dan prasarana. Nah, bunyi soalnya seperti ini. Pengaturan penggunaan sarana dan prasarana dilakukan agar semuanya penting ya kata-katanya. Dilakukan agar. Jadi tujuan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana. Seperti biasa di sini ada 5 pilihan jawaban ya, teman-teman. Mari kita mulai seleksi saja pilihan-pilihan jawabannya. Oke, dari yang pertama bagian A. Sarana selalu dalam keadaan baru. Nah, jadi untuk pilihan A ini kurang realistis ya, teman-teman. Tidak realistis karena sarana itu tentunya akan mengalami penyusutan nilai atau kondisi seiring berjalannya waktu. Jadi fokusnya adalah untuk memastikan penggunaan sesuai kebutuhan, bukan menjaga kondisi agar selalu seperti itu ya, teman-teman. Nah, mari kita lanjut ke soal berikutnya, ke pilihan jawaban berikutnya. Nah, bagian B, penggunaan sarana sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Oke, jadi teman-teman, karena pengaturan penggunaan sarana dan prasarana itu memang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaannya itu sesuai ya, teman-teman, dengan kebutuhan operasional dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini untuk mencegah yang namanya penggunaan yang tidak efisien serta pemborosan sumber daya ya, teman-teman. Jadi pilihan B ini bisa menjadi opsi pilihan jawaban yang benar. Mari kita lanjut lagi di pilihan jawaban berikutnya, yaitu bagian C, sarana lebih mudah dipinjamkan. Nah, ini kemudahan pinjaman itu bukan merupakan tujuan utama ya dari pengaturan penggunaan sarana prasarana ini ya, teman-teman. Melainkan hanya salah satu aspek pengelolaan. Nah, jadi pilihan C juga masih kurang tepat ya. Nah, bagian D, semua unit menggunakan sarana yang sama. Nah, jadi tidak semua unit itu membutuhkan sarana yang sama, teman-teman ya. Karena kebutuhan setiap unit itu juga beda-beda. Pengaturan itu bertujuan untuk efisiensi, bukan pemerataan. Jadi pilihan D juga masih kurang tepat. Nah, bagian E, barang tidak rusak selama digunakan. Jadi teman-teman, kerusakan itu dapat terjadi karena penggunaan normal. Tujuan pengaturan bukan untuk mencegah kerusakan terjadi sepenuhnya, tetapi untuk memastikan agar sarana dan prasarana yang digunakan itu sesuai dengan fungsinya seperti yang sudah dituliskan sebelumnya gitu ya. Oke teman-teman, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya, dan jangan lupa untuk hubungi admin kami jika teman-teman ingin mendapatkan ebook yang seperti ini ya. Oke, di nomor 6 ini soalnya tentang mengecek kondisi sarana dan prasarana ini ya. Nah, soalnya ialah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana dalam keadaan baik adalah apa nama kegiatan untuk memastikan sarana dan prasarana ini dalam kondisi yang baik. Oke,
Seperti biasa, ada 5 pilihan jawaban ya teman-teman. Mari kita mulai seleksi pilihan jawaban yang ada. Bagian A, mendistribusikan ulang sarana. Nah teman-teman, jadi mendistribusikan ulang itu merupakan bukan langkah untuk mengecek bukan untuk mengecek kondisi sarana ya teman-teman. Langkah ini atau pendistribusian ini itu lebih terkait dengan pengelolaan stok atau pemindahan barang, sehingga pilihan A ini kurang tepat ya teman-teman. Nah bagian B, menyusun laporan keuangan. Nah laporan keuangan itu tidak relevan ya dengan apa yang diminta atau ditanyakan oleh soal, karena berfokus pada aspek finansial. Nah, bagian C, mengecek kondisi sarana dan prasarana secara berkala. Bagian B ini kurang tepat juga ya teman-teman. Nah, bagian C ini bisa menjadi pilihan jawaban yang benar karena pengecekan kondisi secara berkala itu merupakan pengecekan kondisi secara berkala itu merupakan langkah utama untuk memastikan sarana dan prasarana tetap dalam keadaan baik, layak pakai, dan sesuai fungsi. Hal ini itu juga dapat membantu untuk mendeteksi masalah lebih awal sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah. Kayak gitu teman-teman ya. Langsung lanjut lagi di pilihan jawaban berikutnya, yaitu mengatur penggunaan sarana. Nah, pengaturan penggunaan itu merupakan sebuah langkah operasional untuk memastikan sarana yang digunakan ini sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk mengecek kondisi dari sarana tersebut ya teman-teman. Nah, sehingga pilihan D juga bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat. Nah, bagian E, memperbaiki sarana yang rusak. Nah, memperbaiki sarana itu merupakan langkah korektif namanya ya teman-teman. Langkah korektif yang dilakukan setelah kerusakan ditemukan, bukan langkah pencegahan seperti pengecekan kondisi. Kayak gitu teman-teman, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat ada di bagian C ya teman-teman. Tunggu. Oke, ada di bagian C. Nah, jadi teman-teman jika ingin memiliki e-book ini, teman-teman silakan menghubungi admin kami untuk segera bisa mempelajari isi e-book sebelum teman-teman akan melakukan tes PPPK tahun 2025. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya.